Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target militer Iran meski gencatan senjata masih berlaku. Serangan itu menyasar lokasi peluncuran rudal dan drone, pusat komando hingga fasilitas intelijen Iran pada Kamis 7 Mei. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut operasi tersebut dilakukan sebagai respon atas serangan Iran terhadap kapal perang Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, pasukan Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal cepat bersenjata saat 3 kapal perusak Amerika Serikat melintasi jalur internasional menuju Teluk Oman. Namun, Washington mengklaim tidak ada aset militernya yang terkena serangan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan balasan dilakukan di beberapa titik, termasuk Bandar Abbas dan Pulau Qassim. Ketegangan ini memperlihatkan situasi gencatan senjata yang semakin rapuh. Komandan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane bahkan mengklaim Iran sudah lebih dari 10 kali menyerang pasukan Amerika sejak gencatan senjata dimulai pada 8 April. Meski begitu, insiden-insiden tersebut belum berkembang menjadi perang terbuka. Sebelum serangan terbaru ini, militer Amerika Serikat juga sempat melumpuhkan kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Washington menuduh kapal bernama MT Hasna itu melanggar blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Di sisi lain, Iran menuduh serangan udara Amerika justru menghantam wilayah sipil di sekitar Pulau Qassim, Bandar Kamir, dan Shirik. Teheran juga menyebut Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal tanker minyak Iran yang menuju Selat Hormuz. Militer Iran mengaku sempat menyerang kapal Amerika Serikat di wilayah Timur Selat dan dekat pelabuhan Chabahar. Dalam beberapa hari terakhir, kedua negara memang terus terlibat aksi saling serang meski secara resmi masih berada dalam masa gencatan senjata.
Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan bahwa rakyat Iran akan segera merayakan kemenangan besar dalam perangnya melawan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan Aref di tengah meningkatnya tensi antara Teheran dan Washington, sebagaimana dilansir BBC. Menurut laporan media pemerintah Press TV pada Kamis 7 Mei 2026, Aref meyakini bahwa hasil akhir dari konflik ini akan membawa perubahan besar bagi posisi Iran di kancah internasional. Klaim tersebut muncul bertepatan dengan insiden saling melepaskan tembakan yang melibatkan kedua belah pihak di Selat Hormuz pada Kamis. Dalam insiden itu, Iran menuduh Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang tengah berjalan. Di sisi lain, pihak Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan adanya eskalasi dan menegaskan bahwa gencatan senjata masih tetap berlaku. Menanggapi situasi yang kian memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran. Dia mengancam akan melancarkan serangan yang lebih masif jika Iran tidak segera menyetujui kesepakatan baru. Meski melontarkan ancaman dalam wawancara terpisah dengan ABC News, Trump tetap bersikeras bahwa status gencatan senjata belum berakhir.
CIA mengungkap Iran masih memiliki cadangan rudal dalam jumlah besar meski terus digempur Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Dalam laporan yang dikutip The Washington Post, Badan Intelijen Amerika Serikat menilai kemampuan militer Iran belum lumpuh dan masih cukup kuat untuk menghadapi konflik berkepanjangan. Penilaian tersebut menyebut Iran diperkirakan masih mampu bertahan menghadapi blokade hingga 3-4 bulan ke depan. Menurut laporan itu, Teheran juga diperkirakan masih bisa menjaga stabilitas militernya selama 90 hingga 120 hari sebelum mulai menghadapi tekanan ekonomi serius. CIA menilai Iran tetap memiliki kemampuan rudal balistik yang signifikan meski sejumlah fasilitas militernya telah dibombardir. Seorang pejabat Amerika Serikat bahkan mengklaim Iran masih menyimpan sekitar 70% rudal dan 75% peluncuran dibanding sebelum perang pecah pada akhir Februari. Iran juga disebut berhasil membuka kembali fasilitas penyimpanan rudal bawah tanahnya. Temuan CIA ini berbeda dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut sebagian besar kekuatan rudal Iran telah dihancurkan. Trump pada Rabu mengatakan Iran kini hanya memiliki sebagian kecil dari kemampuan militernya sebelum perang. Namun, Teheran berulang kali membantah klaim tersebut dan menegaskan mereka masih mampu melancarkan serangan kapan saja. Di tengah konflik yang terus memanas, Amerika Serikat memperketat blokade terhadap pelabuhan Iran dan mengawasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sebagai balasan, Iran menargetkan kapal-kapal yang disebut berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk menekan kepentingan ekonomi kedua negara itu. Ketegangan militer di wilayah Selat Hormuz kembali meningkat menyusul laporan adanya ledakan di dekat Pulau Qeshm.
Stasiun televisi pemerintah Iran dengan mengutip seorang pejabat militer melaporkan bahwa unit-unit militer asing yang dianggap bermusuhan telah menjadi sasaran serangan rudal Iran di wilayah tersebut pada Kamis 7 Mei 2026. Pihak militer Iran menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan respon atas upaya militer Amerika Serikat yang menargetkan sebuah kapal tanker minyak milik Iran. Menurut keterangan pejabat tersebut, unit-unit yang menjadi sasaran rudal mengalami kerusakan dan terpaksa mundur dari lokasi kejadian. Di sisi lain, laporan dari pihak Amerika Serikat memberikan sudut pandang berbeda mengenai insiden ini. Melalui unggahan di media sosial, seorang pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya telah melancarkan serangan terhadap 2 titik strategis di Iran, yakni Pelabuhan Qeshm dan Bandar Abbas. Meski demikian, pejabat Amerika Serikat tersebut menegaskan bahwa serangan tersebut bukan merupakan indikasi dimulainya kembali perang secara penuh atau berakhirnya gencatan senjata yang telah diumumkan pada 7 April lalu. Tindakan militer ini terjadi di tengah penantian Washington terhadap tanggapan Teheran mengenai proposal penghentian pertempuran. Proposal tersebut diketahui bertujuan untuk meredahkan eskalasi militer, meskipun isu-isu krusial seperti program nuklir Iran masih belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat terus mendesak Iran untuk kembali ke batasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan internasional. Sebaliknya, Iran menuntut pencabutan total sanksi ekonomi sebagai syarat utama. Ketidakpastian dalam negosiasi ini seringkali memicu gesekan militer di lapangan sebagai bentuk tekanan tawar kedua belah pihak. Hizbullah menggempur pangkalan militer Israel pada Jumat 8 Mei 2026 sebagai balasan atas kematian komandan pasukan elit Radwan. Kelompok bersenjata di Lebanon itu menyatakan rudal-rudalnya menyasar markas militer Israel di selatan kota Nahariya. Disebutkan bahwa serangan dilakukan sebagai respons pelanggaran gencatan senjata.
penyerangan di pinggiran selatan Beirut, dan serangan ke desa-desa serta warga sipil di Lebanon Selatan. Militer Israel sempat menyatakan sirine serangan udara meraung-raung di sejumlah kota di Israel Utara. Mereka mengeklaim mencegat satu rudal, sedangkan proyektil lainnya jatuh di area terbuka. Tak ada laporan korban luka dalam serangan tersebut, menurut kantor berita AFP. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan Israel di kota Toura di distrik Tirus, Lebanon Selatan, menewaskan 4 orang termasuk 2 perempuan dan melukai 8 korban lainnya berdasarkan jumlah sementara. Pertahanan sipil Lebanon sebelumnya melaporkan seorang anggotanya tewas dalam serangan Israel di wilayah selatan. Israel Hizbullah sebenarnya masih dalam masa gencatan senjata sejak 17 April 2026, tetapi pertempuran di Lebanon Selatan masih berkecamuk. Rusia untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade menggelar parade Hari Kemenangan tanpa iring-iringan tank dan rudal di lapangan merah. Parade militer terbesar Rusia tahun ini hanya menampilkan barisan prajurit, berbeda dengan perayaan 9 Mei yang sebelumnya dipenuhi kendaraan tempur dan sistem persenjataan strategis. Situasi itu memunculkan tanda tanya soal kondisi perang Rusia di Ukraina yang masih berlangsung hingga tahun keempat. Anggota parlemen Rusia, Yevgeny Popov, mengakui sebagian besar tank negaranya kini masih digunakan di medan perang.
Menurut dia, peralatan tempur Rusia saat ini lebih dibutuhkan untuk operasi militer dibanding parade di Moskow. Pemerintah Rusia juga menyinggung faktor keamanan di balik pengurangan skala parade tahun ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya menyebut adanya ancaman serangan dari Ukraina menjelang perayaan Hari Kemenangan. Moskow bahkan memperingatkan akan melancarkan serangan besar ke Kiev jika Ukraina mencoba mengganggu jalannya parade. Presiden Vladimir Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata pada 8 hingga 9 Mei agar peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman bisa berlangsung aman. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak usulan tersebut dan justru menetapkan jadwal gencatan senjata versi Kiev pada 5 hingga 6 Mei. Di tengah ketegangan itu, Rusia mengaku berhasil mencegat ratusan drone Ukraina yang mengarah ke Moskow dalam beberapa hari terakhir. Salah satu drone bahkan sempat menghantam apartemen mewah sekitar 6 km dari Kremlin awal pekan ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, serangan tersebut menyebabkan kerusakan cukup parah di bagian atas gedung. Kondisi itu memperlihatkan perang Ukraina kini mulai memberi tekanan langsung terhadap keamanan di ibu kota Rusia.